Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Taman Yasmin Sektor 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan iman. Semoga kenikmatan iman ini akan terus Allah hidayahkan kepada kita sampai kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun yang dijamin meninggalnya dalam keadaan membawa iman yang benar. Sekalipun hari ini kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun dijamin yang hari ini masih ahli maksiat meninggalnya tetap dalam keadaan maksiat. Ya. Bisa jadi Pak ahli ibadah justru meninggalnya dalam keadaan bermaksiat, dan ahli maksiat meninggalnya dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggalnya pasti membawa iman yang benar adalah mereka yang istiqomah. Mereka yang istiqomah dalam imannya. Dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat 30 sampai 32 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam keimanannya, tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun para malaikat menghibur mereka dan memberi kabar kepada mereka ketika sakaratul mautnya bahwa mereka akan dijamin oleh surga Allah dengan surga. Begitu pula di dalam surat ke-14 ayat ke-24 dan 25 Allah mengatakan, ayat 27-nya Allah mengatakan, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan kalimat yang teguh, dengan kalimat la ilaha illallah yang benar. Allah teguhkan imannya ketika di dunia dan ketika mereka akan menghadapi akhirat. Masa itu jamaah Allah ya, bahwa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diteguhkan imannya sampai dia meninggal dunia hanyalah orang-orang yang istiqomah dalam keadaan imannya ya. Istiqomah itu Abu Bakar Siddiq mengartikan bahwa orang-orang yang imannya terbebas dari syirik ya. Ya, istiqomah itu artinya adalah iman yang terbebas dari syirik, Pak. Terbebas dari syirik, istiqomah ya. Selama ini orang memahami bahwa istiqomah itu adalah orang yang konsisten dalam beramal, Pak ya. Ya, kamu mau sedekah enggak istiqomah ya. Ya, baca Quran enggak istiqomah, Pak. Itu bukan kalimat yang salah, Pak. Itu kalimat yang benar. Tapi maksudnya adalah dawam ya. Maksudnya dawam continue, Pak. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, istiqomah itu lebih konteksnya kepada iman ya. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Nabi mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Maksudnya istiqomah dalam keadaan iman itu ya.
Itu jadi Abu Bakar Siddiq menafsirkan istiqomah itu artinya iman yang terbebas dari syirik. Dan kita jamaah Allah yang setiap hari berdoa kepada Allah minimal 17 kali agar iman kita dijauhkan dari syirik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang mustaqim, orang-orang yang istiqomah ya. Jadi ketika kita mengartikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, maksudnya tunjukkan kami ke iman yang terbebas dari syirik, Pak. Terbebas dari syirik, Pak ya. Ini satu-satunya doa yang wajib dibaca, Pak ya. Ya kalau Bapak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ini boleh dibaca, boleh tidak ya. Tidak berdosa kita kalau tidak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Membaca doa yang lain juga sama, Pak. Tapi membaca doa ihdinas siratal mustaqim, Pak, ini hukumnya wajib. Ya, bahkan saking wajibnya, Pak, ketika membaca doa ini wajib dilafazkan. Wajib dilafazkan, Pak ya. Di dalam sholat, Pak, di dalam sholat itu kan ada namanya rukun amali, ada namanya rukun qauli. Meninggalkan rukun dengan sengaja, maka sholatnya menjadi tidak sah, ya. Misalkan bapak-bapak habis ruku, ya, kan rukun amali, rukun perbuatan itu diantara takbiratul ihram, ya, terus al-fatihah, kemudian ruku, i'tidal, ya, sujud dan sebagainya, Pak, gerakan-gerakan sholatnya. Kalau dengan sengaja kita meninggalkan satu gerakan, Pak, ya, dari ruku misalkan malas i'tidal langsung sujud, Pak ya, itu jelas, Pak, sholatnya batal, Pak ya, sholatnya batal, Pak ya. Jadi satu rukun ditinggalkan dengan sengaja batal. Nah rukun itu ada dua, Pak, ada rukun amali, rukun yang bersifat perbuatan, tindakan, pekerjaan. Ada namanya rukun qauli. Rukun qauli itu rukun sholat yang diucapkan. Ya. Nah kalau ini tidak dilafazkan, Pak, para ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Ada 4 rukun qauli di dalam sholat, Pak ya. Ada 4 rukun qauli dalam sholat. Jadi kalau ini tidak dilafazkan, namanya qaul, artinya kan perkataan, Pak ya. Ada 4 perkataan dalam sholat kita, Pak. Kalau tidak dilafazkan, itu ulama mengatakan hukumnya tidak sah sholatnya. Jadi kalau Bapak sholat misalkan biasa membaca bacaan sholatnya di dalam hati, Pak, walaupun itu hukumnya makruh, ya hukumnya makruh, tapi tetap sah sholatnya. Tapi kalau yang 4 ini, Pak, tidak dilafazkan, itu tidak sah sholatnya. Ya, ada 4 rukun qauli dalam sholat, Pak. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu, Pak, wajib dilafazkan Allahu Akbar. Ya. Sekalipun kita jadi makmum, ya. Sekalipun kita jadi makmum, Pak, tetap harus dilafazkan takbiratul ihram itu ya. Jangan mentang-mentang imamnya sudah melafazkan takbiratul Allahu Akbar, kemudian kita ya Allahu Akbar dalam hati, Pak ya. Itu wajib dilafazkan, Pak ya. Allahu Akbar wajib dilafazkan. Jadi kalau ada orang yang takbiratul ihramnya tidak dilafazkan, Pak, maka para ulama sepakat sholatnya tidak sah. Ya. Yang kedua, Pak, rukun qauli itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dari mulai baca Bismillah sampai waladhdallin itu wajib dilafazkan. Ya. Walaupun ulama beda pendapat tentang ketika jadi imam, ya, dalam sholat jahr apakah Bismillah jadi dikeraskan atau tidak dikeraskan, disirkan, Pak ya. Tapi yang jelas, Pak, mau dikeraskan ataupun mau disirkan tetap dilafazkan. Tetap dilafazkan, Pak, tetap dilafazkan ya. Ya, kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i, Pak ya. Ya, kalau di Indonesia kan mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa terbaik dilafazkan baca bismillahnya. Tapi kalau mazhab yang lain seperti Arab Saudi, Pak, mazhab Maliki itu tidak dilafazkan ya. Itu kita bukan masalah bukan dijaharkan, ya, dijaharkan dan disirkan. Bukan masalah zahar dan sirnya, Pak, tapi dilafazkannya. Jadi rukun qauli dalam salat yang kedua adalah Al-Fatihah. Ya, itu wajib dilafazkan. Artinya bahasa kita ya, Pak, mulut wajib kumat kamit, Pak. Ya, wajib kumat kamit ya. Nah, di situ ada doa ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau kita membaca doa Al-Fatihah tidak dilafazkan, maka salatnya tidak sah. Sampai, Pak, berdoa ihdinas siratal mustaqim itu wajib dilafazkan. Ya, saking pentingnya kita meminta agar kita dijauhkan dari iman yang tercampur dengan syirik. Yang ketiga, jamarullah, yang rukun qauli itu adalah yang wajib dilafazkan adalah salawat. Ya, membaca salawat ya di tahiyat akhir, Pak ya. Tahiyat akhir, Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, Pak, itu wajib dilafazkan, Pak. Ya, kalau tahiyatnya mungkin kita tidak dilafazkan, tapi pas salawatnya harus dilafazkan, Pak. Ya, harus dilafazkan salawatnya. Karena salawat itu bagian dari rukun sholat, Pak. Ya, bagian dari rukun sholat ya. Tapi namanya rukun qauli ya, rukun qauli, baik. Kalau
masih ingat Pak, dulu materi pelajaran fikih kita Pak ya. Rukun sholat pertama niat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah Pak ya. Nah itu dibagi-bagi Pak, ada rukun perbuatan, rukun perkataan. Nah rukun perkataan itu yang 4 itu wajib dilafazkan. Yang ketiga, yang rukun qauli itu adalah membaca salawat wajib dilafazkan dalam sholat. Nah yang terakhir jamaah Allah, rukun qauli itu yang wajib dilafazkan adalah mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Ya. Jadi mengucapkan salam dalam sholat itu wajib dilafazkan. Ya. Walaupun kita sebagai makmum Pak ya, jangan terlena Pak ya. Mentang-mentang kita jadi makmum, salamnya cukup sama imam, kita cuma nengok orang ke kanan ke kiri, tidak mengucapkan salam Pak ya. Nah, jadi tetap walaupun kita mau tetap harus melafazkan salam ya. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali Pak ya. Saya beberapa kali sering melihat, bukan sekali dua kali, sering lihat ada orang kalau satu Pak mulutnya diem aja Pak ya. Dari mulai takbir sampai salam mulutnya diem aja Pak. Ya, tidak masalah Pak, itu tidak masalah. Tapi yang 4 itu wajib dilafazkan. Ketika yang 4 ini nggak dilafazkan Pak, maka tidak sah salatnya. Namanya juga rukun Pak, namanya juga rukun Pak ya. Ini mohon maaf, ini mungkin ada sebagian orang yang belum sadar Pak ya, belum paham bahwa ada rukun qauli yang wajib dilafazkan ya. Ya nanti Bapak boleh cek nanti Pak ya. Istrinya kalau sholat Pak ya, Bapak Ibu di sholat Pak, coba lihat Pak mulutnya komat kamit enggak gitu Pak ya. Komat kamit ya Pak ya. Kalau ternyata istri kita sholatnya enggak komat kamit Pak ya, tolong diingatkan Pak. Enggak apa-apa enggak di komat kamit, tapi 4 ini wajib komat kamit ya. Habis dilafazkan. Sekali lagi jamaah, jadi membaca doa yang hukumnya wajib dibaca lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu maksudnya tunjukkan kami kepada iman yang terbebas dari syirik. Mustaqim itu artinya orang-orang istiqomah Pak ya. Perbuatannya istiqomah, pelakunya mustaqim. Jadi mustaqim secara bahasa orang yang istiqomah. Dan istiqomah artinya adalah iman yang terbebas dari syirik Pak. Kenapa demikian ya? Kenapa doanya kata saya Imam As-Sa'di Pak ya? Kenapa dalam Al-Fatihah cuma satu aja Pak? Kita nggak minta bahagia, kita nggak minta rezeki, kita nggak minta dijauhkan dari perbuatan syirik, kita nggak minta agar dijauhkan dari godaan setan Pak. Doanya cuma satu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan orang yang imannya bebas dari syirik Pak. Iman yang terus dari syirik. Karena jemaah Allah ya, Allah mengatakan dalam surat ke-6 ya, surat ke-6 ayat ke-82 ya, surat Al-An'am. Ternyata yang Allah jamin kehidupannya adalah cuma orang yang bebas dari syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bil dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, maka mereka lah yang akan diberikan rasa aman. Ya, rasa aman. Aman di dunia, aman di akhirat. Aman di dunia dalam segala urusannya. Ya, urusan kesehatannya, urusan rezekinya, urusan batinnya, urusan rumah tangganya akan ke rasa aman. Jadi aman. Ya. Jadi Allah jamin rasa aman dalam kehidupan di dunianya. Dan juga rasa aman ketika sakaratul maut, yaitu aman dari gangguan setan. Ya, karena jamaah Allah ya, ternyata Nabi mengatakan godaan setan yang paling kuat itu justru pada saat kita sedang sakaratul maut Pak, sedang sakaratul maut Pak, sedang sakit godanya kuat. Nah orang-orang yang imannya bebas dari syirik aman Pak. Ya. Sampai tadi Allah mengatakan dalam surat As-Fussilat Pak, orang-orang yang imannya istiqomah itu ketika sakaratul maut Pak itu di-backup oleh para malaikat. Bukan saja ketika sakaratul maut itu malaikat pencabut nyawa saja yang datang, tapi banyak malaikat yang datang menghiburnya. Kata malaikat, Allah takhafu, wahai orang yang istiqomah, ya, ketika sakaratul maut, Allah takhafu, jangan kamu takut menghadapi perkara akhirat. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih meninggalkan perkara dunia Pak. Jadi Pak, kegelisahan orang sakaratul maut itu cuma 2 Pak. Ya. Orang kalau sakaratul maut itu yang dia rasakan kegelisahan, ketakutan cuma 2 Pak. Takut menghadapi perkara akhirat karena semua sudah terbuka Pak. Ya. Jadi pada saat sakaratul maut itu Pak, semua perkara akhirat nampak oleh matanya. Ya. Ya. Jadi walaupun sekarang Pak misalkan siksa kubur, sekarang kan gaib buat kita Pak ya. Sirat, ya padang mahsyar, surga dan neraka kan sekarang kan tidak kelihatan oleh kita Pak. Tapi pada saat sakaratul maut Pak, itu semua terlihat jelas bagi orang yang sedang sakaratul maut Pak ya. Dan kita tidak bisa bertanya Pak kepada orang yang sudah sakaratul maut Pak ya. Ya. Mereka sakaratul maut pasti meninggal dan mereka tidak bercerita. Dan kita juga belum pernah mengalami Pak ya. Ya, karena sakaratul maut itu hanya sekali kita
alami. Begitu sakaratul maut langsung meninggal Pak ya. Nah karena yang sudah mengalami sakaratul maut tidak bisa cerita, dan kita belum mengalami sakaratul maut, Allah ceritakan di Al-Quran Pak ya. Jadi dalam Al-Quran dalam surat 50 surat Qaf ayat 19 sampai 22 Pak, wajah sakaratul maut zalika kunta minhu tahid, kata Allah, datanglah sakaratul maut yang kamu selalu ingin menghindar darinya. Kemudian Allah katakan ya, fabasharukal yaum ya, fakashafna anka gitu akal yaum fabasharukal yaum hadid, kata Allah. Maka pada saat sakaratul maut itu kami bukakan bukakan tutup yang menghalangi pandangan. Ya kata Allah, pada saat sakaratul maut kami bukakan satu tabir yang menghalangi pandangan untuk melihat akhirat. Fabasharukal yaum hadid, kata Allah, maka penglihatanmu pada hari itu, pada hari sakaratul maut itu sangat tajam. Ya, para ulama mengatakan jadi maksud sangat tajam adalah melihat perkara akhirat Pak. Dari mulai kenikmatan kubur, siksa kubur, ngerinya padang mahsyar, terus sirat, semua perkara kelihatan Pak. Bahkan Pak ya, amal-amal yang dia lakukan pun ya, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk Pak, itu nanti nampak di depan mata dia, pahala dan dosanya itu nampak Pak. Makanya Rasulullah mengatakan Pak, orang sakaratul maut pasti bertobat. Ya, pasti bertobat Pak. Orang pada saat sakaratul maut pasti bertobat Pak ya. Manusia paling jahat di muka bumi ini Pak, itu Firaun. Ya, Firaun itu Pak bukan lagi ateis Pak, tapi mbahnya ateis. Ya, kalau orang hari ini Pak, orang-orang ateis bangga dia mengatakan saya tidak bertuhan. Ya, kita bilang ketinggalan zaman. Ya, dulu Pak ada orang bukan lagi ngaku tidak bertuhan, ngaku sebagai Tuhan. Ya, ngaku sebagai Tuhan, kan Firaun Pak. Berarti lebih ateis daripada orang ateis Pak Firaun itu Pak ya. Lebih ateis daripada orang ateis Pak ya. Tapi apa yang terjadi Pak? Allah rekam kehidupan Firaun ketika sakaratul mautnya. Ketika Firaun dalam keadaan sakaratul maut Pak, yang diucapkan oleh Firaun adalah inni amantu bi rabbil ladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ucapan yang diucapkan oleh Firaun ketika sakaratul mautnya adalah mengatakan, aku sekarang beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia nggak bisa mengatakan Allah Pak. Ya, itu Firaun nggak bisa mengatakan Allah, saking antinya mengatakan Allah Pak ya. Ya, jadi kalau disebut nama Allah marah dia Pak. Ya, kalau disebut nama Allah marah, kenapa? Karena dia Tuhan. Karena bagi Firaun Pak, Allah itu Tuhan saingan dia. Ya, makanya ketika dia mau meninggal Pak, dia tidak bisa mengucapkan kalimat Allah Pak. Makanya pengucapan, karena Pak, kalau kita pakai logika Pak, kan lebih gampang Pak. Aku beriman kepada Allah, kan selesai Pak ya. Tapi ternyata Firaun Pak saking antinya mengucapkan lafaz Allah Pak, sampai sakaratul maut mengatakan ketika sakaratul maut pun, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, maksudnya Allah. Dan aku sekarang termasuk orang-orang muslim. Tapi kan Pak, Nabi mengatakan orang ketika sakaratul maut tobatnya ditolak Pak ya. Ya, Firaun itu Pak tobatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tobat Pak. Firaun itu ketika sakaratul maut tobat, tapi tobatnya ditolak. Karena tobatnya pada saat sakaratul. Ya, kenapa orang sakaratul maut tobatnya ditolak? Sebab utamanya cuma satu, karena dia sudah melihat perkara akhirat Pak, sudah melihat perkara akhirat. Bagaimana Firaun sudah melihat Pak neraka yang akan ditempati, sudah melihat Pak ya, sudah melihat Pak ya. Jadi dia tobat Pak ya. Masya Allah subhanallah ya jamaah Allah. Orang-orang yang imannya istiqomah bebas dari syirik, begitu sakaratul maut kata malaikat yang menghibur, ya kata Allah takhafu, jangan takut kamu menghadapi perkara akhirat. Kengerian akhirat, siksa kubur, ngerinya padang mahsyar, panasnya padang mahsyar, kemudian mizan, pembagian catatan amal yang mendebarkan, melewati jembatan sirat yang mendebarkan. Kata malaikat, jangan takut, kamu semua tidak akan pernah ketakutan. Karena Allah katakan, Allah sudah jamin rasa aman ya. Jadi begitu dia mendapatkan kabar bahwa tidak dihibur, jangan takut. Yang kedua, yang diserasakan oleh orang sakaratul maut adalah dia sedih meninggalkan semua kenikmatan dunianya ya. Punya tabungan ratusan juta, miliaran Pak, bakal tinggalkan. Punya rumah yang baru selesai direnovasi ya. Rumah baru selesai direnovasi Pak, akan ditinggalkan ya. Mungkin dia terpikir dari kepalanya, nanti rumah ini tempatin sama siapa? Sama istriku ya. Jangan-jangan istriku nanti begitu aku meninggal, nah nikah lagi, enak banget tuh suami yang kedua menempati rumah yang aku bangun. Kira-kira begitulah Pak, bayangkan ya Pak ya. Jadi sedih Pak meninggalkan nikmat dunia. Kata malaikat, wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah telah memberi kabar gembira kepadamu wahai orang yang istiqomah dalam imannya dengan surga. Masya Allah Pak. Jadi
orang-orang yang imannya terbebas dari syirik, Pak, begitu dia sakaratul maut, itu dapat kabar gembira kata Allah, Allah sudah ngasih kabar gembira kepadamu, kamu bakal masuk surga. Maka Allah tampakkan surga sejelas-jelasnya dalam pandangannya. Allah tempatnya, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak, kita nanti pada saat sakaratul maut, Pak, yang jelas nampak itu hanya surga, Pak, ya surga. Nah, begitu Allah nampakkan surga, Pak, dia mengatakan dalam hadis Bukhari katakan, dia mengatakan, ya Allah, percepatlah kematian, percepatlah kematianku. Jadi ada orang yang minta dipercepat kematiannya kepada saat sakaratul maut. Ini cirinya orang yang rindu jumpa Allah. Kata Nabi, siapa yang rindu jumpa Allah, Allah pun rindu jumpa dengannya. Ya. Mohon maaf Bapak, rindu jumpa Allah, Pak? Rindu tidak jawab, Pak? Ya. Jawabannya Pak bukan sekarang, Pak. Ya. Jawaban apakah kita rindu atau tidak rindu jumpa Allah, jawabannya nanti pada saat sakaratul maut. Begitu kita sakaratul maut minta dipercepat kematian kita kepada Allah karena melihat surga, itu namanya orang yang rindu jumpa Allah. Maka Allah pun rindu jumpa dengan dia, Pak. Itu namanya meninggal radiyatan maradiyatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyatan. Kembalilah kamu kepada Rabb dengan keadaan kamu ridho dengan kematianmu, dan Allah pun ridho dengan kematian. Ya. Masya Allah, Pak, semoga kita ridho dengan kematian kita dan Allah ridho dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sebaliknya, Pak. Kata Nabi, siapa yang benci jumpa Allah, maka Allah pun benci jumpa dengannya. Siapa orang yang benci jumpa Allah, yaitu orang yang pada saat sakaratul maut, Pak, minta ditunda kematiannya. Gara-gara dia melihat neraka, dia takut, jangan cabut dulu, ya, tunda dulu kematianku supaya aku menjadi orang soleh dulu. Itu kan dalam surah Al-Munafiqun, ya. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya, andai saja ya Allah kau tunda kematianku dalam sesaat saja, aku akan sedekahkan seluruh hartaku dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Nah, itu jamaahullah, ya, kita terus berdoa kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita dalam sholat membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang harus pertama muncul dalam bayangan kita adalah, ya Allah, jauhkan imanku dari perbuatan syirik, ya. Jauhkan imanku dari perbuatan syirik. Subhanallah, Pak, ya, di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Sahih Jami Pak Bukhari Muslim, ya, di dalam kitab silsilah sahih nomor 135, hadis agak panjang, Pak, disebutkan, Pak, orang-orang yang bergelimang dengan dosa saja, Pak. Orang-orang yang bergelimang dengan dosa saja, Pak, itu begitu ditimbang dosa-dosa yang banyak, Pak, tapi ternyata dia masih punya kalimat la ilaha illallah yang terbebas dari syirik, Pak, itu bisa kalah timbangan kejahatannya. Anggaplah misalkan, Pak, kalau ditimbang timbangan dosanya itu misalkan 10 miliar kilogram, kira-kira begitu, ya. Kalau pakai angka timbangan dunia, Pak, logika kita, anggaplah dosa yang dia lakukan itu beratnya 10 miliar kilogram. Nah, subhanallah, Pak, itu luar biasa, Pak, ya, itu berat, Pak, ya. Nah, ternyata, Pak, begitu Allah kasih kepadanya satu lembaran catatan amal, ya, satu lembaran catatan amal, Pak, ya, itu dia tanya, oh, ini lembar apa? Begitu dibuka, Pak, ternyata lembaran kalimat la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, Pak. Begitu kalimat kertas yang tertuliskan lafaz kalimat la ilaha illallah kita ketika kita bersyahadat waktu dunia, Pak, diletakkan di timbangan sebelah kanan, Pak, itu ternyata bus timbangan kalimat la ilaha illallah, Pak, sangat berat, ya, sangat berat, Pak, ya. Kenapa demikian, Pak? Karena kalimat la ilaha illallahnya terbebas dari syirik, Pak, terbebas dari syirik. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar wanita pelacur, Pak, ya. Wanita pelacur masuk surga kan gitu, ya. Ya. Kalau amalnya apa yang pernah dilakukan, Pak? Coba minum anjing. Jamaah Allah, ya. Kalau saja Allah menimbang amal orang beriman dengan keadilannya, masuk neraka semua kita, Pak. Ya. Jadi Bapak Allah, nanti di akhirat kita tidak pernah meminta kepada Allah agar berlaku adil, tidak. Karena kalau kita meminta Allah agar berlaku adil, Pak, masuk neraka semua kita, Pak. Ya. Dosa kita banyak, amal sedikit, nikmat banyak, kurang bersyukur. Kira-kira tepatnya di mana, Pak? Yang kita minta nanti, Pak, di akhirat, Pak, cuma rahmat Allah. Yang kita minta cuma rahmat Allah. Jadi, ya, ini bocoran, Pak, ya, bocoran.
Nanti Pak di akhirat di padang mahsyar Pak, ya jangan pernah minta keadilan Allah Pak. Mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak, ini wanita pelacur berpuluh-puluh tahun dia berbuat maksiat, bukan perkara dosa kecil itu Pak, dosa yang sangat besar kan. Ya. Kemudian dia cuma memberi minum anjing, kebaikannya itu kira-kira Pak kalau dengan keadilan Allah ditimbang, beratan mana itu Pak? Beratan dosanya Pak. Beratan dosanya pasti dia masuk neraka Pak, masuk neraka. Tapi ternyata Pak dengan rahmat Allah dia masuk surga, dia masuk surga kan. Padahal dosanya banyak banget Pak, banyak banget Pak ya banyak banget. Seorang pemuda Pak yang pernah membunuh 100 orang, ya kan dia pernah membunuh 99 orang, datang kepada seorang bertanya, Tuhan, aku pernah membunuh 99 orang. Kalau aku bertobat sama Tuhan, kira-kira Tuhan terima tobat aku enggak? Aduh mas, dosamu kebanyakan mas. Ya Tuhan gak mungkin ampunkan dosamu, kebanyakan banget itu membunuh 99 orang. Marah dia Pak, dibunuh orang ini Pak, genap 100. Nah, ini Pak hikmahnya adalah jangan suka memberi fatwa yang kita nggak tahu ilmunya Pak. Bisa nyesatkan orang Pak ya. Jadi ini Pak, itu salah satu maknanya. Yang kedua Pak, jangan pernah memberikan kalimat-kalimat orang membuat putus asa. Jadi tetap harus diberikan kalimat-kalimat yang membuat dia semangat Pak ya. Akhirnya dia datang kepada orang soleh Pak, bertanya, Tuhan saya sudah membunuh 100 orang. Jika saya bertobat sama Tuhan, kira-kira Allah terima tobat gua? Dia bilang tidak ada yang menghalangi dosa-dosamu dengan taubatmu kecuali Allah akan mengampunkan dosamu. Senang dia Pak, ya senang. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan, kalau ingin benar bertobat ya, pergilah ke Yasmin sektor 6. Di situ ada Masjid Al-Falah, jamaahnya soleh semua. Kira-kira gitu ya. Gabunglah dengan mereka di sana. Dan jangan kamu keluar dari sektor 6 sampai meninggal. Jadi menunjukkan Pak, taubat itu butuh faktor pendukung. Ya, butuh ada lingkungan yang mendukung Pak ya, dukung. Tinggal. Karena di situ sektor 6 itu Masya Allah orangnya soleh-soleh. Tinggal di sana, belajar dengan mereka, bergaul dengan mereka, insya Allah kau diterima tobatnya. Berangkatlah Pak dia dari Ciawi Pak. Katanya orang Ciawi itu misalnya Pak ya. Berangkat dari Ciawi Pak ya. Ternyata sampai Masjid Raya meninggal dunia. Meninggal dunia satu Masjid Raya Pak. Orang ini masuk surga atau masuk neraka Pak? Masuk surga Pak. Kenapa? Karena Pak semua ulama sepakat Pak, wanita pelacur walaupun bergelimang dengan dosa, satu saja kebaikannya. Si pemuda yang membunuh 100 orang Pak, masuk surga, satu saja kebaikannya. Niat mau bertobat, belum tobat Pak, baru niat baru tobat Pak. Kenapa masuk surga Pak? Kenapa masuk surga? Ya. Terus lagi dalam hadis apa namanya, ada namanya Al-Kifli Pak. Ya. Karena Al-Kiflu min Bani Israel la yatawarra min dzambin amila. Dulu kala ada seorang laki-laki bernama Kifli yang tidak pernah berhenti berbuat maksiat. Ya, maksiat aja kerja Pak ya, maksiat aja kerja Kifli ini Pak. Bukan Nabi Zulkifli, bukan Bani Kifli namanya Pak. Ya, dari kalangan Bani Israel ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Itu kan pernah berhenti bermaksiat Pak. Sampai suatu hari kata Nabi Pak, ini sahabat Nabi Abu Hurairah Pak mendengar cerita tentang Kifli ini Pak lebih dari sekali. Nabi sering ulang tentang kisah Kifli sama Rasulullah. Ya. Kemudian kata Nabi, sampai suatu hari ada seorang perempuan cantik yang butuh pinjaman uang. Datanglah ke Kifli Pak. Ya. Datang ke Kifli Pak. Mas Kifli, bukan Mas Kuda ya. Karena Kiflinya orang Padang Pak ya. Padang pasir Pak ya. Padang pasir. Ya. Udah, saya boleh pinjam uang nggak? Ya. Kata Kifli, oke, saya kasih pinjaman dengan catatan maaf Pak ya. Dengan catatan engkau melayaniku di tempat tidur. Orang nggak pernah berhenti berbuat maksiat Pak. Ya nggak pernah berbuat maksiat Pak. Dengan catatan engkau melayani aku di tempat tidur. Si perempuan ini bingung Pak. Antara ya dan tidak. Dia katakan kalau aku tolak berarti aku akan tetap dalam keadaan fakir, akan berat menanggung beban hidupku, dia bilang. Tapi kalau aku layani aku dapat uang, tapi aku akan berbuat dosa. Ya, berbuat dosa yang sangat besar. Akhirnya Pak deal, sepakat, perempuan itu mau. Yalah. Tapi begitu Pak, begitu sudah berdua di kamar ya, si perempuan Pak menangis Pak. Ya menangis jadi sobat gemetaran Pak. Kiki nanya, gelis. Kayaknya orang Sunda kali ini. Gelis, kenapa nangis?
Dia bilang, hari ini aku akan melakukan dosa yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Saya yakin Pak, semua orang kalau berbuat dosa besar pertama kali pasti ketakutan. Tapi kalau sudah biasa, malah dicari gitu ya. Si Kifli nanya, serius, kamu belum pernah berzina? Kira-kira gitu Pak. Karena perempuan mengatakan, aku hari ini akan melakukan dosa yang belum pernah aku lakukan seumur hidup. Kifli kaget Pak. Kifli kaget ya. Karena Kifli ini orang kaya, pergaulannya dengan orang itu Pak, dia nggak pernah menduga ada perempuan yang masih bisa menjaga kehormatan dirinya Pak. Setahu dia yang namanya perempuan Pak, kalau kasih uang habislah kehormatan. Ini perempuan luar biasa ya. Itu Kifli Pak memberikan pinjaman 60 dinar ya, 60 dinar Pak. Satu dinarnya kan sekitar 4 juta Pak ya, 4 gram emas Pak ya. Satu dinar itu 4 gram emas Pak ya, kali 60 lah Pak, kira-kira berapa itu Pak ya. 1 gramnya sekitar 250 juta ya. Masya Allah, ngasih pinjaman 250 juta Pak ya. Sekelas pelacur kalah Pak ini sama Kifli ya. Tapi sebelumnya ketakutan Pak, ketakutan. Sebab kata Kifli ya, kata Kifli apa? Izhabi fahiyalaki. Kifli nggak tega Pak, nggak tega. Kata Kifli, udah kamu pergi sana. Aku juga gak akan nikmat, kira-kira gitu ya. Pikiran Kifli gitu Pak, gak akan nikmat dilayani perempuan yang sedang menangis Pak gitu ya. Tidak dengan hati yang ini. Pergi sana, ambil uang buat gak usah diganti. Diganti Pak. Masya Allah Pak. Begitu perempuan tadi pergi Pak, Kifli mengatakan, wallahi la aksillaha ba'daha abadan. Kifli bersumpah demi Allah, mulai hari ini aku tidak akan pernah berbuat maksiat Pak. Kagum sama perempuan ini Pak. Makanya Pak ulama mengatakan Pak ya, bahwa kesolehan laki-laki sangat tergantung dari kesolehan wanita Pak ya. Jadi bayangkan Kifli Pak, cuma lihat orang gini aja Pak langsung sadar tobat Pak ya. Dia belum bertobat, dia belum ngerti Pak bagaimana cara tobat. Dia cuma mengatakan demi Allah, mulai hari ini aku tidak akan pernah berbuat maksiat lagi. Famatat min lailatihi Pak. Malam harinya Kifli meninggal. Ini hadis sahih Pak riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Sorenya Kifli hampir bermaksiat, kemudian dia tidak jadi bertobat, mengatakan aku demi Allah mulai malam ini tidak akan bermaksiat lagi. Malamnya meninggal Pak. Apa kata Rasulullah Pak? Allah masukkan Kifli ke dalam surga. Allah masukkan Kifli ke dalam surga Pak. Padahal Pak, kira-kira antara dosa Kifli dengan kebaikannya banyakkan mana Pak? Jelas banyakkan dosanya ya. Kebaikan yang dia lakukan cuma memberikan uang 60 dinar Pak. Sementara Nabi mengatakan la yatawarra min dzanbin amila. Hari-harinya, waktu-waktunya gak pernah lepas dari dosa yang dilakukan. Semua sisi kehidupan kita itu dosa Pak. Tapi kenapa masuk surga Pak? Semua ulama sepakat Pak, Kifli yang ahli maksiat, pemuda yang membunuh 100 orang, kemudian wanita tadi pelacur masuk surga Pak. Itu semua sepakat Pak, dan mereka masuk surga karena satu dosa yang tidak mereka lakukan, syirik Pak ya. Cuma satu dosa Pak. Mereka banyak berbuat maksiat, cuma satu dosa yang tidak mereka lakukan, syirik Pak. Mereka tidak pernah berbuat syirik, maka Allah masukkan ke dalam surga. Jadi Masya Allah Pak ya. Jadi orang-orang yang imannya bebas dari syirik Pak, masih berpeluang masuk surga sekalipun dia ahli maksiat. Sekalipun maksiat Pak. Subhanallah Pak ya. Makanya kita Pak jangan memvonis orang yang ahli maksiat ahli neraka. Tidak boleh Pak ya. Boleh Pak ya. Ya tidak boleh Pak ya. Bijamarikallah, Nabi mengatakan kana rajulani mutawakhiyaini. Ada dua laki-laki dari Israel Pak, adik kakak. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ya ini Pak, ini dari rahim yang sama, ternyata hasilnya beda. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat Pak. Si kakaknya, anggaplah kakaknya ahli ibadah Pak, selalu menasihati adanya, aksir, wahai saudaraku, adikku, berhentilah dari maksiat. Berhenti dari maksiat. Tapi adiknya tidak pernah nurut Pak. Sampai suatu hari Pak, adiknya saking bosan jadi nasihatin suruh berhenti maksiat Pak. Apa kata adiknya di PL maksiat? Wallahi, Allah tidak mengutusmu ke muka bumi untuk mengawasi perbuatanku. Jadi artinya pasti adanya kesel Pak, dinasihatin terus ya. Yang namanya ahli maksiat Pak ya. Ya, dinasihatin terus Pak. Kata adanya saking keselnya, demi Allah Kak, Tuhan tidak mengutusmu ke muka bumi ini untuk terus mengawasi amalku. Urus aja dirimu sendiri Pak, gitu ya. Wah, ini kakaknya marah Pak. Kakaknya marah gitu Pak. Dia katakan, wallahi la yaghfirullahu laka dzanban, wallahi la yudkhiluka Allahu jannah. Demi Allah, kalau begitu Allah tidak akan mengampuni dosamu
demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Faqabadha arwahuhuma. Allah wafatkan keduanya. Ya, Allah wafatkan keduanya dalam waktu yang berbarengan, Pak. Yang menarik Pak adalah kakaknya yang ahli ibadah masuk neraka, adiknya ahli maksiat masuk surga. Bisa gitu kenapa, Pak? Ya. Abu Hurairah Pak mengomentari, Abu Hurairah mengomentari Pak, ya, kenapa kakaknya masuk neraka? Nah, beliau mengatakan innaha kalimatun au baqat dunyahu wa akhiratuhu. Sesungguhnya si kakaknya ahli ibadah tadi Pak menghancurkan dunia dan akhiratnya dengan kalimat bersumpah bahwa adiknya gak akan masuk surga. Padahal adiknya masih muslim Pak ya. Tapi adiknya masuk surga karena apa Pak? Ya karena rahmat Allah Pak ya. Karena rahmat Allah. Kenapa dapat rahmat Allah? Karena sebanyak apapun dosa yang dilakukan, satu dosa yang dia kerjakan, yaitu tidak berbuat syirik Pak. Allah mengatakan dalam surat kelima Pak, ayat ke-50, ayat ke-72, surat Al-Maidah 72, Allah katakan, wa may yusyrik billah faqad harrama 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan sedang berbuat syirik besar, maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Nah, itu jamaahullah ya. Jadi teruslah kita meminta kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Artinya apa tadi Pak? Istiqomah tadi Pak? Istiqomah artinya adalah iman yang terbebas dari syirik Pak. Iman yang terbebas dari syirik Pak ya. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama kita tidak berbuat syirik Pak, itu akan berpeluang masuk surga. Nabi mengatakan Pak ya, ada hamba yang datang kepada Allah dengan dosa sepenuh langit dan bumi ya. Dosa sepenuh langit dan bumi, tapi Allah akan tetap ampunkan dosanya selama, kata Nabi, dia tidak berbuat syirik. Yang marikullah ya, pernah saya sampaikan di sini Pak, ada satu amalan Pak, ada satu amalan yang sangat sederhana Pak, yang akan menjamin Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Masih ingat amalannya? Amalannya adalah membaca surat Al-Kafirun setiap mau tidur malam. Kita dengar sampai. Jadi kata Nabi, siapa yang setiap mau tidur malam membaca surat Al-Kafirun, sebalik saja Pak, kata Nabi akan bebaskan dari perbuatan syiriknya. Ya, kata Nabi gitu Pak ya. Iqra inda manamika, kata Nabi. Bacalah ketika engkau mau tidur, qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun setiap mau tidur, karena itu bacaan itu akan membebaskanmu dari perbuatan syirik. Gampang Pak ya, insyaallah. Kita lanjutkan Pak sedikit lagi Pak ya. Jadi syirik itu tek-tek bengeknya Pak ya, apa namanya? Pernak-pernik
syirik itu Pak banyak banget Pak. Ya, saya di rumah punya kitab tentang khusus membahas syirik Pak. Itu terjemahan bahasa Indonesia 2 jilid Pak. Itu setebal begini satu jilidnya Pak. Ya, itu khusus bahas tentang syirik Pak. Ya. Jadi tebal banget Pak bukunya Pak. Dan arti pernak-pernik syirik itu Pak banyak Pak. Dan saya yakin Pak, ya saya sendiri Pak ya belum baca semua tuh buku itu Pak. Ya, saya yakin Pak kita ini Pak gak akan belum tahu lah. Saya bukan suzon ya. Saya berhusnuzon, kayaknya kita ini Pak belum tahu secara detail tentang perang syirik Pak. Ya, belum tahu Pak ya. Tapi jangan khawatir Pak. Ya. Ada satu garansi dari Rasulullah SAW, siapa yang kata Nabi setiap mau tidur malam membaca surat Al-Kafirun, fa innaha bara'atun minasyirki. Itu adalah amalan yang akan membebaskan kita dari perbuatan syirik Pak. Ya. Membaca Al-Kafirun setiap mau tidur gampang atau mudah Pak? Ya. Ya. Gampang kalau belum ngantuk banget Pak ya. Kalau sudah ngantuk banget itu bisa jadi Pak muter-muter Pak ya, muter-muter Pak ya. Kalau udah ngantuk bisa jadi muter-muter Pak ya, jadi muter-muter ya. Kuliah ayat kafir ini karena udah sangat ngantuk, ujungnya walau nanti Pak ya. Ini kira-kira ya. Usahakan lah Pak ya, usahakan jangan tinggalkan membaca surat Al-Kafirun setiap mau tidur malam karena jaminan iman kita akan terbebas dari syirik. Nah, sekali lagi Pak, iman yang terbebas dari syiriklah yang dijamin meninggalnya istiqomah. Ya, karena sekali lagi Pak ada orang yang ahli ibadah tapi meninggalnya sedang maksiat Pak. Ya, sebagai penutup Pak, ini sebagai bahan renungan kita Pak, ada hadis riwayat Ahmad nomor 1286 dari Abu Hurairah. Saya baca terjemahnya aja Pak. Nabi mengatakan ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hidupnya. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hidupnya dari muda sampai tua. Tapi Nabi katakan Allah tutup amal terakhir dia sebelum meninggal dengan amalan ahli neraka. Dan dia meninggal sedang maksiat. Dan Allah takdirkan dia sebagai ahli neraka. Sebaliknya kata Nabi ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Tapi penutup amalnya dengan amalan ahli surga. Dan Allah takdirkan dia masuk ke dalam surga. Para ulama mengatakan Pak, kenapa ahli ibadah bisa meninggalnya sedang berbuat maksiat Pak ya? Kenapa ahli ibadah meninggalnya sedang berbuat maksiat? Padahal kata Nabi Pak, kita meninggal berdasarkan kebiasaan. Ya, kebiasaan Pak ya. Ini zaman Allah ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang akan menghantarkan kita kepada kematian kita. Sekalipun amal ibadah lahiriahnya bagus. Ada yang mengatakan hadis yang lain, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga yang nampak dalam penglihatan manusia saja. Berarti Pak ada amalan yang tidak kelihatan manusia Pak ya. Ada dua Pak amalan yang tidak kelihatan manusia. Yang pertama amalan hati. Ya, amalan hati Pak. Para ulama sepakat Pak, ahli ibadah dalam pandangan manusia, kenapa para ahli ibadah meninggalnya sedang bermaksiat Pak? Peluang terbesarnya adalah karena dia sering tidak ikhlas dalam amalnya. Ya, sering tidak ikhlas dalam amalnya Pak. Dan tidak ikhlas dalam beramal Pak, itu sama dengan syirik. Ya, karena ikhlas kebalikannya adalah tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu kebalikannya syirik Pak. Ya. Jadi kalau ada orang yang beramal tidak ikhlas, berarti dia sedang berbuat syirik. Jadi kalau ada orang ahli ibadah meninggal sedang berbuat maksiat Pak, itu peluang terbesarnya kata para ulama karena dia sering tidak ikhlas dalam beramalnya. Atau kalaupun dia ikhlas dalam beramal Pak, dia sering gampang dengki kepada sesama muslim, walaupun tidak dinampakkan. Ya. Walaupun tidak dinampakkan Pak ya. Jadi orang yang gampang dengki kepada sesama muslim Pak, ini rentan meninggalnya tidak baik. Ya, dengki Pak ya. Apalagi sekarang menjelang pilpres Pak ya. Nah, ini hati-hati deh Pak ya, jangan sampai gara-gara beda pilihannya ya teman sholat sebelah kita beda pilihan Pak langsung dengki kita ya. Ini bukan Islam gitu ya. Ini pendukung si fulan ini, jangan sampai Pak ya. Itu yang pertama Pak ya. Jadi ada kebiasaan yang kelihatan lahiriah, ada kebiasaan yang tidak kelihatan Pak ya. Nah ternyata zaman Allah yang paling menentukan husnul atau sul khotimah adalah kebiasaan yang tidak kelihatan. Yaitu pertama kebiasaan hati Pak ya, sering tidak ikhlas, gampang dengki kepada orang Pak ya. Terutama dua itu Pak, tidak ikhlas dan gampang dengki terutama ya. Karena semua penyakit hati Pak bersumber dari dua ini Pak. Semua penyakit hati kata para ulama bersumber dari dua ini Pak.
sering tidak ikhlas dalam amalnya. Yang kedua, gampang dengki kepada orang. Ini sumber semua penyakit hati. Dan penyakit hati Pak nggak kelihatan, nggak kelihatan. Saking nggak kelihatannya Pak, sampai pengidap penyakit hati ini sampai nggak sadar. Oh Pak, kalau penyakit fisik Pak, ya kena misalkan kena penyakit asam urat, itu kerasa tidak kerasa Pak? Kerasa, sadar Pak. Tapi kalau punya penyakit benci, dengki Pak, kadang-kadang si pengidapnya aja Pak nggak nyadar. Ya nggak nyadar Pak ya. Maka mengobati penyakit hati lebih susah daripada mengobati penyakit fisik Pak. Ini kebiasaan yang tidak kelihatan. Yang pertama adalah amalan hati. Yang kedua, jamarullah, kebiasaan yang tidak kelihatan adalah berbuat maksiat saat sendirian. Nabi mengatakan Pak, orang-orang yang sebanyak apapun ibadahnya, tapi kalau dia suka berbuat maksiat saat sendirian Pak, ini bisa habis amal. Hadis dari riwayat Sauban. Ada orang yang punya amal sebesar gunung-gunung Tihamah, kata Nabi. Ya, gunung Tihamah kata Nabi Pak. Tapi begitu timbang Pak, ternyata timbangannya lebih ringan daripada sebutir debu. Gara-gara apa Pak? Kata Nabi, gara-gara wa idza khalau bimaharibillahi intahakuha. Apabila dia sendirian, dia terbiasa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahmatullah, bahasa kita pencitraan kali ya. Ya, di depan orang, kalau kelihatan orang nampak seperti orang soleh, ahli ibadah, ahli masjid, ahli zikir, ahli baca Quran Pak, kalau kelihatan orang Pak. Tapi sendirian Pak, senang berbuat maksiat. Dan jamaah orang yang merasa nyaman berbuat maksiat saat sendirian, itu pun perbuatan syirik. Kenapa demikian Pak? Karena dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Ya, jadi kepada manusia dia takut, kepada Allah tidak takut. Makanya apa bukti dia tidak takut sama Allah Pak? Saat sendirian gemar berbuat maksiat Pak ya. Jadi Pak, ternyata lagi-lagi Pak, yang menghantarkan seorang kepada su'ul khotimah adalah karena sering berbuat syirik Pak. Baik syirik dalam bentuk hati tadi Pak ya, tidak ikhlas dalam beramal, atau syirik dalam artian dia kalau sendirian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Allah istiqomahkan iman kita ya. Maka sekali lagi serius. Ya misalkan mabok-mabokan Pak, dia tukang mabok sendirian, atau dia selingkuh Pak, sampai ya kan istrinya jangan tahu dari selingkuh Pak ya. Kalau tengah malam chattingan sama pacar, ya, padahal udah punya istri kira-kira gitu Pak ya. Nah, kira-kira begitulah Pak, kira-kira gitu. Nah, itu contohnya gitu Pak ya. Ya. Yang namanya orang selingkuh kan Pak sendirian Pak ya, nggak ada yang tahu kan ya. Ya kalau selingkuh terus terang ke istri Pak, pasti dilarang istrinya kan. Ya. Nah itu contohnya begitu Pak ya, contohnya begitu Pak ya. Ya. Jadi termasuknya istri Pak. Termasuk istri Pak, ini banyak fenomena zaman sekarang Pak, istri-istri yang nampak solehah kalau di media sosial Pak. Ya, ke suami melayani, ya romantis dengan suaminya, foto-fotonya Pak kalau di media sosial. Tapi kalau sedang berdua di rumah Pak, galaknya sama suami Pak. Nah, orang tahunya ini istri yang baik Pak, istri yang sangat berbakti sama suaminya karena lihat dari penampilan media sosialnya. Padahal kalau berdua Pak, itu saat suaminya Pak habis teruk Pak, habis sakit hati Pak. Ya, sampai suaminya itu Pak, dia bilang saya dulu waktu masih bujangan gak pernah sakit kepala. Kenapa sejak nikah sama kamu sering sakit kepala itu? Gara-gara Pak istri mungkin jahat Pak ya. Ya kira-kira begitu Pak ya. Jadi melanggar hukum-hukum Allah pada saat sendirian, tidak ada yang tahu Pak, yang tahu Pak. Ini sekali lagi Pak, orang yang merasa tenang berbuat maksiat sendirian, tapi takut kalau lihat orang Pak, ini pun bagian dari syirik. Karena dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kayak gini pun Pak rentan meninggalnya su'ul khotimah, walaupun amalnya baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita terus meminta kepada Allah Pak, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah tidak mewafatkan kita kecuali semua dosa kita telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mewafatkan kita kecuali kita sudah dijamin menjadi ahli surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin.